Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semua khususnya yang usianya sudah menginjak 60 tahun ke atas. Hari ini saya ingin ajak Bapak Ibu merenung sejenak. Bayangkan ini seorang pensiunan usia 70 tahun hidupnya rapi. Tidak merokok, tidak makan gorengan, sarapan tiap hari dengan sayur buatan sendiri. Orang-orang menganggap beliau panutan gaya hidup sehat. Tapi suatu pagi beliau ditemukan pingsan di dapur. Tangan dingin, jantung berdebar kencang. Saat dirawat di rumah sakit dokter, tidak menemukan masalah dari gula obat-obatan atau jantungnya. Tapi tahu penyebab utamanya apa sayur yang dimakan tiap hari. Bapak Ibu saya tahu ini terdengar mengejutkan. Sayur kok bisa berbahaya? Bukannya semua sayuran itu sehat. Itulah yang selama ini kita percayai. Sayur terlihat hijau segar, penuh serat. Tapi bagi tubuh yang menua tidak semua sayur bersahabat. Beberapa sayuran terutama yang umum dikonsumsi tanpa sadar justru bisa merusak ginjal secara perlahan. Memicu peradangan sendi. Mengganggu kerja obat darah tinggi. Dan bahkan mempercepat keropos tulang. Ini bukan mitos Bapak Ibu. Bukan omongan warung. Ini hasil dari pengamatan medis dan pengalaman nyata para lansia di seluruh Indonesia. Saya tidak datang untuk menakut-nakuti. Saya datang untuk menyelamatkan. Karena banyak dari kita mengira sedang makan sehat padahal tubuh kita sedang menjerit diam-diam. Hari ini saya dan Bu Darmi, seorang pensiunan ibu rumah tangga dari Sragen, akan membongkar 3 jenis sayur yang diam-diam memperpendek umur dan 3 sayur luar biasa yang bisa memperpanjang usia secara ilmiah. Dan semua ini akan dibahas dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Kalau Bapak Ibu masih menonton sampai sini berarti Anda peduli pada tubuh sendiri. Silakan tulis di komentar usia dan kota tempat tinggal. Karena saya ingin tahu siapa saja yang ikut belajar dan menjaga kesehatannya hari ini. Sekarang kita mulai dari sayur pertama yang harus segera dijauhi oleh lansia. Jagung kalengan. Akan dilanjutkan di bagian 2. Bagian 2, sayur berbahaya, nearest to jagung kalengan, musuh dalam selimut. Bapak Ibu yang saya hormati, jagung siapa yang tak suka, warnanya kuning cerah, rasanya manis. Sering kita masukkan ke dalam sup salad atau sekadar camilan sore. Tapi hari ini saya ingin fokus pada satu jenis jagung yang tampaknya praktis tapi sangat berbahaya untuk lansia jagung, kalengan. Saya tahu, jagung kalengan itu murah, mudah, tinggal buka dan tuang. Saya sendiri dulu sering beli, tapi tahukah Bapak Ibu setengah cangkir jagung kalengan bisa mengandung lebih dari 300 per miligram natrium. Dan bukan cuma garam, seringkali juga ditambahkan gula buatan. Bayangkan kombinasi ini gula plus natrium plus bahan pengawet BPA dari lapisan kaleng. Semua ini bisa berdampak buruk khususnya pada tubuh yang sudah memasuki usia 60 tahun ke atas. Apa bahayanya gula tambahan menyebabkan lonjakan gula darah yang tajam, diikuti penurunan drastis? Hasilnya tubuh terasa lemas, gampang lapar, mudah ngantuk. Natrium tinggi mengganggu kerja obat darah tinggi. Banyak pasien saya yang sudah minum obat rutin, tapi tekanan darahnya masih sering melonjak. Salah satu penyebab utamanya jagung kalengan. Seratnya tidak larut dan kasar, sulit dicerna oleh usus lansia. Akibatnya perut kembung gas berlebih dan sembelit. Lapisan BPA dalam kaleng bisa mengganggu hormon dan merusak fungsi ginjal dalam jangka panjang. Dan yang sering tidak disadari, banyak orang mengonsumsi jagung kalengan bersamaan dengan nasi putih atau teh manis. Gabungan ini bisa membuat gula darah melonjak seperti roket. Kesaksian Bu Darmi, saya dulu pikir jagung kalengan itu sehat. Tapi tiap habis makan, badan saya langsung ngantuk berat. Malamnya perut begah sampai susah tidur. Baru sadar setelah dicek tekanan darah saya juga naik terus, meski sudah minum obat. Dan satu hal lagi yang perlu dicatat, kelebihan natrium menyebabkan retensi cairan. Tubuh jadi membengkak, jantung bekerja lebih berat dan bisa menyebabkan nyeri kepala, kaki bengkak, bahkan pingsan ringan. Solusi praktis: ganti jagung kalengan dengan jagung segar. Rebus atau kukus sendiri tanpa tambahan garam atau gula. Lebih alami, lebih aman, dan tidak ada efek samping tersembunyi. Ingat, semakin praktis sebuah makanan, semakin besar potensi bahayanya tersembunyi. Sekarang mari kita lanjut ke sayur berbahaya kedua, yang mungkin Bapak Ibu konsumsi dengan niat mengikuti gaya hidup sehat, tapi malah berdampak buruk untuk tubuh lansia.
Lanjut di bagian 3. Bagian 3, dua sayur sehat yang bisa merusak sendi dan kelenjar brokoli mentah and terong. Bapak Ibu yang saya hormati. Di era sekarang kita sering dengar istilah eat clean, makan mentah lebih sehat, salad hijau tiap pagi. Tapi sayangnya untuk orang usia 60 tahun ke atas, tidak semua yang mentah itu cocok. Mari kita bahas dua sayuran yang sering dianggap modern dan sehat, tapi justru bisa membahayakan kesehatan lansia. Sayuran berbahaya, dua brokoli mentah, dan teman-temannya. Termasuk kale mentah, kembang kol mentah, kubis Brussels mentah. Semua ini adalah sayuran crucifer terkenal kaya antioksidan. Tapi saat dimakan mentah dan terlalu sering sayuran ini, mengandung senyawa goitrogen yang bisa mengganggu fungsi tiroid. Dan bagi lansia tiroid yang melambat artinya, berat badan naik tanpa sebab. Cepat lelah walau tidak banyak aktivitas. Suasananya warna hati mudah murung. Hiu senengan warna kaki terasa dingin. Kesaksian Bu Darmi. Saya ikut cucu minum smoothie kale mentah tiap pagi. Katanya biar awet muda. Tapi kok malah badan lemes terus tangan sering dingin dan cepat capek. Selain wisrodemon, selain itu brokoli mentah juga tinggi serat kasar dan gula kompleks seperti raffinose. Sulit dicerna, bikin perut kembung dan begah. Menghambat penyerapan zat besi dan kalsium. Padahal dua mineral ini penting untuk energi dan tulang lansia. Bisa memperparah gejala osteoporosis dan anemia. Solusi masak sebentar. Kukus atau tumis ringan bisa mengurangi efek buruk dan tetap menjaga gizinya. Sayuran berbahaya, non 3 terong-terong, atau orang Jawa sering menyebutnya terung, sering kita temui di lodeh sambal atau dibakar. Warna ungu cantiknya menyenangkan mata. Tapi terong adalah bagian dari kelompok nightshade vegetables. Sayuran ini mengandung senyawa solanin yang pada beberapa orang bisa memicu peradangan sendi. Untuk tubuh muda solanin mungkin tak terasa. Tapi bagi tubuh lansia yang sudah punya keluhan seperti lutut ngeluh, jari kaku tiap pagi, nyeri rematik yang datang dan pergi, solanin dalam terong bisa memperburuk semua itu. Kesaksian Bu Darmi, saya suka terong bakar pakai sambal dok. Tapi memang sudah beberapa bulan ini tiap pagi jari-jari susah digerakkan. Pegang gelas aja susah. Solanin paling banyak terkonsentrasi di kulit terong. Jika dikonsumsi rutin, apalagi bagi yang sensitif, bisa menyebabkan bengkak di pergelangan tangan, lutut sakit saat dilipat, nyeri punggung bagian bawah. Dan ini sering disangka akibat penuaan. Padahal bisa jadi karena menu makan harian kita sendiri. Solusi kurangi atau hentikan konsumsi terong selama 2-4 minggu. Lihat apakah nyeri dan kekakuan sendi membaik. Bapak Ibu, sayuran tidak salah, tapi tubuh kita berubah. Apa yang dulu cocok belum tentu cocok hari ini. Dan sekarang mari kita masuk ke bagian yang menyejukkan. Sayuran yang bisa memperpanjang umur, memperkuat tubuh, dan menjaga fungsi otak lansia. Kita mulai dari si merah yang kuat, beet. Lanjut di bagian 4. Bagian 4, beet si merah yang melancarkan darah dan menjernihkan pikiran. Bapak Ibu yang saya hormati. Setelah kita membahas 3 sayur yang sebaiknya dihindari sekarang, mari kita beralih ke sayuran luar biasa, yang bukan hanya aman untuk lansia, tapi secara ilmiah terbukti bisa memperkuat tubuh, memperbaiki sirkulasi, dan menjaga kejernihan pikiran. Dan sayur pertama dalam daftar ini adalah beet. Ia sayuran umbi berwarna merah tua yang sering dianggap asing dan aneh. Apa manfaat beet untuk lansia? Beet mengandung nitrat alami yang ketika masuk ke tubuh akan diubah menjadi oksida nitrat. Zat ini membantu melebarkan pembuluh darah sehingga tekanan darah menurun secara alami, aliran darah ke jantung dan otak menjadi lebih lancar. Jantung tidak perlu bekerja sekeras biasanya. Risiko stroke dan serangan jantung bisa berkurang. Cerita Bu Darmi, saya awalnya ogah makan beet dok, tapi waktu dicampur jeruk rasanya enak juga. Setelah seminggu rutin minum jus beet badan saya lebih ringan. Tidur nyenyak kepala, nggak gampang pusing lagi. Dan itu bukan perasaan semata. Penelitian dari Wake Forest University menunjukkan bahwa lansia yang minum jus beet sebelum olahraga ringan mengalami peningkatan koneksi antar sel otak. Artinya beet membantu daya ingat dan fokus. Manfaat beet untuk otak. Memperbaiki aliran darah ke lobus frontal, area otak yang mengatur memori, pengambilan keputusan, dan konsentrasi.
Membantu lansia agar tetap bisa membaca, mengobrol, dan berpikir jernih tanpa mudah lupa. Mengandung beta lain, zat antiinflamasi kuat yang bantu melawan peradangan sendi dan nyeri otot. Manfaat bit untuk pencernaan. Mengandung serat larut dan tak larut. Membantu melancarkan buang air besar, menyehatkan mikrobioma usus bakteri baik, mengurangi sembelit kronis yang sering dialami lansia. Dan satu hal lagi, bit juga cantik untuk disajikan. Warnanya merah keunguan alami memberikan semangat baru di piring makan lansia. Cara mengonsumsi bit yang aman dan nikmat dikukus dan dicampur ke salad hangat. Dijadikan jus segar bersama jeruk atau apel. Ditumis ringan bersama bawang putih. Atau direbus dan disimpan di kulkas untuk camilan sehat. Bapak Ibu yang saya hormati, jika selama ini Anda sering merasa lemah dan rema tanpa sebab, pusing saat berdiri, sulit fokus saat membaca koran, cobalah tambahkan bit kukus atau jus bit segar ke dalam menu harian. Karena untuk tubuh yang menua bit bukan hanya warna, tapi kekuatan. Akan itu baru awal. Sayur luar biasa kedua untuk lansia adalah si hijau lembut yang sering terabaikan, pak choy. Kita bahas di bagian 5. Bagian 5, pak choy and kacang polong, 2 sayuran kecil penjaga tulang and gula darah lansia. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah bit sayuran super kedua yang layak hadir di dapur lansia adalah pak choy. Namanya sederhana, bentuknya juga lembut, tapi manfaatnya luar biasa. Sayuran sehat nomor 2 pak choy. Sahabat tulang dan jantung pak choy atau sawi sendok adalah sayuran dari keluarga crucifer, tapi berbeda dengan brokoli mentah atau kale mentah. Pak choy sangat aman, bahkan dianjurkan untuk lansia. Kenapa rendah oksalat menghambat penyerapan kalsium? Kaya kalsium, magnesium, kalium, dan vitamin K. Kombinasi sempurna untuk memperkuat tulang dan menjaga tekanan darah tetap stabil. Mengandung vitamin C tinggi, memperkuat sistem imun, mempercepat pemulihan saat flu atau batuk. Cerita Bu Darmi, saya suka pak choy dok. Biasanya saya tumis pakai bawang putih. Enggak bikin kembung perut, terasa nyaman dan badan lebih enteng. Untuk wanita pasca menopause dan pria usia 70-an ke atas, pak choy adalah penjaga alami kepadatan tulang. Dan bukan cuma itu, vitamin K dan magnesium di dalamnya membantu menempatkan kalsium ke tulang bukan ke pembuluh darah. Artinya tulang jadi kuat, jantung tetap sehat. Sayuran sehat nomor 3, kacang polong, si kecil penyelamat otot dan gula darah. Sekarang mari kita bahas sayuran ketiga yang sering diremehkan, kacang polong hijau. Kecil bulat sering dianggap hanya sebagai pelengkap sup. Tapi sebenarnya kacang polong adalah kombinasi sempurna untuk lansia. Serat tinggi, melancarkan pencernaan, mencegah sembelit. Protein nabati tinggi, menjaga massa otot dan kekuatan tubuh. Flavonoid dan vitamin B bantu jantung, otak, dan peredaran darah. Vitamin K memperkuat tulang dan sistem imun. Dan yang paling penting, kacang polong sangat cocok untuk lansia yang sedang mengatur gula darah, diabetes atau pradiabetes. Mengalami penurunan massa otot, sarkopenia. Sering merasa lelah atau pegal tanpa sebab. Karena cerita Bu Darmi, anak saya mulai sering masukin kacang polong ke tumisan. Katanya bagus buat perut. Bener juga. Sekarang saya nggak gampang sembelit. Bayangkan hanya dengan menambahkan semangkuk kecil kacang polong ke makanan 2-3 kali. Seminggu, Bapak Ibu sudah membantu tubuh tetap kuat, mandiri, tidak mudah berjatuh, isir, dan punya energi lebih stabil sepanjang hari. Dan kacang polong juga fleksibel, bisa ditumis, dicampur nasi goreng, sup, atau bahkan dihaluskan jadi camilan. Jadi Bapak Ibu, pakcoy dan kacang polong mungkin tidak sepopuler bayam atau brokoli. Tapi justru disitulah kekuatannya. Tidak membuat masalah, hanya membawa manfaat. Dan kini kita tiba di bagian terakhir. Sayur penutup yang belum banyak dikenal tapi punya manfaat luar biasa untuk hati, penglihatan, dan kekebalan tubuh. Namanya Swiss chard atau sawi bit. Bagian 6, Swiss chard and penutup sayur penjernih tubuh dan harapan baru di usia 60 plus. Bapak Ibu yang saya cintai, kita sampai di sayuran terakhir yang mungkin belum sering terdengar di dapur orang Indonesia, tapi diam-diam menyimpan kekuatan besar untuk hati, mata, dan sistem imun lansia. Namanya Swiss chard atau dalam bahasa Indonesia sering disebut sawi bit. Sayuran sehat nomor 4, Swiss chard, penjernih dari dalam. Swiss chard punya warna daun hijau gelap dan batang merah muda atau kuning cerah.
Tapi bukan hanya tampilannya yang cantik. Kandungan gizinya sangat lengkap. Vitamin A, C, dan K. Magnesium, zat besi, lutein, dan beta lain. Apa artinya bagi lansia? Menjaga kesehatan hati dan ginjal beta lain di dalamnya membantu detoksifikasi, alami membantu hati menyaring racun lebih efisien penting sekali, karena fungsi hati melemah seiring usia. Menjaga mata tetap tajam, kandungan lutein dan zeaxanthin di Swiss Chart bekerja seperti kacamata alami, menyaring cahaya biru dari layar TV atau HP, dan mencegah risiko katarak dan degenerasi makula. Meningkatkan kekebalan tubuh. Satu cangkir Swiss Chart yang dimasak menyediakan lebih dari 40% kebutuhan vitamin C harian, membantu tubuh melawan flu infeksi dan mempercepat penyembuhan luka. Melancarkan pencernaan dan mengurangi bengkak efek diuretik ringan, membantu mengurangi penumpukan cairan di kaki tangan, dan memperlancar BAB tanpa menyebabkan kembung, seperti bayam mentah. Cara mengonsumsi Swiss Chard: ditumis ringan dengan bawang putih dan minyak zaitun. Dicampur dalam sup, atau dibuat jadi jus ringan bersama buah. Cerita Bu Darmi. Saya belum pernah dengar Swiss Chard sebelumnya, Dok. Tapi setelah coba badan rasanya lebih segar mata, enggak gampang buram, dan pilek saya juga cepat sembuh. Penutup piring, Anda bisa menentukan masa depan. Anda Bapak Ibu, setelah semua yang kita bahas hari ini mungkin perasaan Anda campur aduk. Kaget karena sayur yang Anda percaya sehat ternyata menyimpan bahaya. Takut karena selama ini bisa jadi tubuh Anda sedang tersakiti diam-diam. Tapi juga lega dan tercerahkan, karena hari ini Anda sudah tahu mana yang harus dihindari dan mana yang sebaiknya dipilih. Ingat, menjadi tua adalah takdir, tapi menjadi sehat di usia tua adalah pilihan. Rangkuman sederhana, 3 sayuran yang perlu dihindari. Jagung sern, jagung kalengan, brokoli mentah, cerd kanikale mentah. Keterong terutama bagi yang punya rematik. 3 sayuran sahabat lansia. Beet, kasih untuk jantung dan otak. Pak choy untuk tulang dan tekanan darah. Kacang polong untuk otot dan gula darah. Swiss Chard untuk hati, mata, dan daya tahan. Setiap sendok yang Bapak Ibu ambil bisa membawa tubuh ke arah yang lebih baik. Atau sebaliknya. Mari kita pilih dengan lawan bijak. Kalau cerita ini bermanfaat, mohon bantu bagikan ke grup keluarga atau teman-teman lansia lainnya. Karena mungkin ada orang di luar sana yang sedang merasa lemah, padahal penyebabnya ada di piring mereka sendiri. Dan saya ingin tahu dari Bapak Ibu sayur, mana yang paling mengejutkan? Mana yang akan Anda coba atau hindari mulai minggu ini? Tulis di komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat dari saya dan Bu Darmi.